what's left is right. Chasing stars and holding you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, izin merekam kegiatan hari ini Pak. Saya Solihin Pak dari CGP Angkatan 8, asal dari Kabupaten Buatan Cinini. Ingin mewawancarai Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah saya di SMA Negeri 2 Singhilir Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya silakan. Baik Pak. Pertama Pak, mungkin sebagai pembuka Pak, hari ini saya akan mewawancarai mengenai tentang modul saya, modul 1.3 tentang perkembangan D5 Pak, paradigma D5 ya. Yang mana di sini kita akan berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah dan apa masalah yang pernah terjadi di sekolah kita Pak, dan bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang pernah ada di sekolah kita Pak. Mungkin Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita Pak? Kalau untuk masalah yang ada di sekolah, tentu ada beberapa sumber masalah. Masalah yang pertama mungkin yang terdekat adalah masalah kebijakan terhadap norma etika dari kalangan guru-guru, norma etika dari kalangan murid-murid, terus dilema untuk penerapan tata tertib dan peraturan sekolah. Jadi sumbernya itu bisa dari permasalahan selama ini, sumbernya dari guru dan tenaga kependidikan, untuk dari murid, antara sekolah dengan pihak masyarakat. Nah, itu kan yang terlibat dalam yang kita jumpai dalam permasalahan itu kan seperti itu. Jadi permasalahan itu memang tidak hanya dari satu sumber ya Pak ya, ada faktor-faktor lain yang bisa membuat masalah di sekolah kita ya Pak. Ya, benar. Berarti Pak, kalau seperti itu Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Sebenarnya kalau mendapatkan suatu kasus itu atau suatu permasalahan itu kasihan, ya tidak ringan, tidak sedang, tidak berat. Kadang-kadang untuk penyelesaian masalah ini tentu kita lihat dulu apakah masalahnya ringan, apa masalahnya sedang, apa masalahnya berat. Kalau memang masalahnya ringan, hanya sebatas hanya tidak merembet kemana-mana, itu biasanya langsung kita pikirkan dan langsung kita eksekusi, itu ringan. Nah, kalau sedang itu udah kita pila-pila. Kalau ini sedang, tentu kita bawa kawan, warga sekolah gitu, bagi-bagi kawan-kawan yang kita sudah tunjuk juga untuk mendampingi pihak sekolah, kepala sekolah. Apalagi berat, kalau berat ini ya harus kita putuskan secara bersama, tidak hanya diputuskan oleh sepihak dari atas nama kepala sekolah. Untuk ini kadang-kadang kita libatkan dulu, mulai dari wali kelasnya, apa sih permasalahan supaya jelas. Kemudian kita libatkan guru BP-nya, dibawa lagi ke kesiswaannya, kemudian kepada guru-guru seniornya. Kalau memang cukup kita yang memutuskan, ya kita saja. Tapi kalau memang perasaannya kita nggak bisa memutuskan karena terlalu berat, kita minta pendapat sifat dari pihak komite. Nah, itu kadang-kadang kita undang juga dia pihak komite untuk
untuk menjadi jalan keluar, mencarikan jalan keluar atau alternatif biasa seperti itu. Baik Pak, jadi secara kesimpulan pengambilan keputusan tidak semata-mata kita bisa langsung ambil ya Pak ya, nanti kita mengambil keputusan juga bermusyawarah dengan ya melibatkan beberapa orang teman-teman. Kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa nih Pak yang sering Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya sesuai dengan penyelesaian itu. Kalau mau ringan itu hanya sebatas umpamanya pemanggil wali kelas. Nah, kalau sudah melibatkan ini masalah anak-anak ya. Kalau masalah kasus dan etika masalah anak-anak, dilemanya seperti itu. Kalau memang sebatas sampai ke guru BP ya guru BP. Nah, dan memang kalau kita tindak lanjuti, kita naikkan lagi, kita tambah lagi kekuatannya untuk mendapatkan satu yang terbaik urusan kita, tambah lagi kesesuaian. Kalau enggak juga tambah kesesuaian, semua wakil-wakil itu yang guru-guru senior itu kita kumpulkan dalam sebuah ruangan. Kalau nggak juga dapat hasil yang memuaskan menurut kita dan ini masih ragu juga dengan keputusan kita, itu kita minta pendapat dari komite. Nah, jadi kita libatkan mungkin langkah-langkah dan prosedur yang kita pakai selama ini. Jadi berjenjang juga ya Pak, berdasarkan kasus yang ada di sekolah kita, berat, ringan ataupun sedang ya Pak ya. Terus kemudian kira-kira Pak, menurut Bapak ini yang selama ini yang Bapak anggap paling efektif nih Pak untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dalam etika D5 kita nih Pak, yang paling efektif? Ya, yang paling efektif itu tentu kita bermusyawarah dengan kawan-kawan. Nah, minimal 4 wakil itu yang tambah guru-guru senior itu kita terbuka saja. Nah, dari wakil-wakil dan guru senior tadi berkumpul di sebuah tempat atau di ruangan saya ini. Ya, setelah itu barulah disampaikan ke rapat umum, biasanya seperti itu. Supaya jangan nanti apapun hasil keputusan kita yang sudah kita sepakati dan kita ambil hanya sebatas wakil, kemudian guru senior, warga sekolah tidak mau tahu. Kita maunya keputusan itu, harus dimengerti oleh mereka semua, karena yang namanya etika moral semuanya menurut kita kan benar gitu kan. Iya. Tapi di antara benar itu kan kita kaji dulu secara bersama di tingkat yang guru-guru senior, wakil-wakil itu dan itu. Nah, yang paling bagus keputusannya, yang paling baik, mungkin resikonya agak kecil. Nah, seperti itu analisanya. Jadi kami sering mengajak, ayo kita analisis betul mana yang kita pilih nih, yang paling bagus. Tapi setelah kita pilih betul-betul, jangan lagi ragu, kita pegang aja. Ya, biasalah untuk membuat satu keputusan itu kadang-kadang kita masih ragu, dilema juga. Tetapi yakinlah apa yang kita putuskan itu itulah yang terbaik. Jelas ada jelas. Pasti ada dua kepentingan yang berbenturan, yang sama-sama benar menurut kita kan, ada yang pro dan ada yang kontra. Pasti ada gitu. Jadi maunya memang harus dimusyawarahkan yang baik, kemudian disampaikan ke warga sekolah. Minimal kita bawakan dalam rapat majelis guru dan tenaga pendidikan. Saat akan kita sampaikan apa yang jadi keputusan, supaya jangan nanti kemana-mana dia pembahasan kita itu nggak tahu yang baik kotak itu seperti apa. Berarti kan pada dasarnya kita pengambilan musyawarah dengan para dewan guru, komite dan senior ya Pak yang ada di sekolah, yang juga membedakan dari kasus yang sedang, ringan, dan juga bisa mencari kasus mana yang perlu dipublikasi dan yang tidak dipublikasi ya Pak. Dan disampaikan kepada teman-teman mungkin melalui rapat besar. Oh, ini loh keputusannya seperti ini ya. Jadi jangan kalian berprasangka yang lain-lain.
Tapi warga sekolah ini terutama di kalangan tenaga pendidikan, di kalangan anak-anak, jangan miskomunikasi. Baik Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan, dalam pengambilan keputusan itu kan ada pro dan kontranya ya Pak ya. Ada pro dan kontranya mungkin di dalam sebuah pengambilan keputusan pro dan kontra tadi, kira-kira tantangan yang paling terbesar dalam Bapak mengambil keputusan dalam kasus D5 ITK itu bagaimana Pak? Ya, yang paling besar itu tantangannya itu ada ketika mereka diajak bekerja sama, kemudian ketika apa yang kita buat keputusan itu benar menurut mereka, akhirnya benar, itu yang menjadi tantangan. Artinya kita merasa bersalah dari keputusan itu yang tantangan yang paling besar. Tapi menurut awalnya kita ini yang paling benar, tetapi di dalam perjalanannya nggak benar. Dari ya benarnya ada, tapi banyak kelemahan-kelemahannya juga. Di sini lah kadang-kadang teman-teman mau lalu memposisikan diri gitu ya. Nah, itu yang tantangan tuh sebenarnya. Karena kita kalau sesama kita lah takutnya itu ya benar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya alhamdulillah kita tetap berusaha. Ya kalaupun kita tetap ada kelemahan untuk mengambil keputusan, tentunya kita jemput lagi gitu kan, kita evaluasi lagi, nggak terus itu kita pertahankan. Sudahlah, udah salah, udah berjangkit ini sekarang itu juga yang kita pegang, nggak juga. Nah, tentu kita berikan kesempatan dulu untuk menjalankan keputusannya itu. Seperti apa keputusannya, kalau memang kurang pas, tentu kita tarik lagi, rapat lagi, gimana sih yang ini, nah itu paling terbaik. Jangan kita mentang-mentang kita putuskan nggak bisa lagi digugat, ya enggak. Nah, tapi yakin dulu, kan kita berikan kesempatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin kita berikan kesempatan. Setelah 3 bulan itu nampak tuh betul nggak yang kita buat itu atau gimana gitu. Karena nggak bisa hanya di satu sisi yang kita nilai keberhasilannya, itu banyak sisi. Tapi kalau memang rasanya memang agak mudaratnya banyak dari keputusan kita itu, apa salahnya kita balik lagi gitu, untuk melakukan bicara lagi gitu kan. Oh ternyata begini loh, begini nggak sesuai dengan apa kita. Nah, kan biasa aja, tarik ulur, kita buat rapat lagi, panggil lagi. Nah, gimana nih ya? Seharusnya seperti itu. Jadi dari mungkin banyaknya pro dan kontra tadi Pak, terus kemudian beratnya kasus dari berat ringan, sedang, dan ringan mungkin tadi, dan beratnya juga. Apakah Bapak juga membutuhkan waktu Pak, atau mempunyai jadwal tertentu, atau juga Bapak menyelesaikan secara langsung pada saat hari itu ada permasalahan gitu? Kalau jadwal mau nggak ada jadwal, kasus itu kan karena tiba-tiba aja kasus itu, nggak ada. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as
But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never showed. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you could take me there tonight. See the end, but we'll see it through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Baik Bu, perkenalkan saya Solik Pintu dari CPP calon Depan Kabupaten Cilacap sini. Dan mohon izin sebelumnya semua hari ini sekolah punya kegiatan hari ini dan kamu guna untuk menyelesaikan tugas saya sebagai CPP untuk menyelesaikan modul 31 tentang paradigma ataupun tentang dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin membangkitkan motivasi saya dan membuat bagaimana sih cara mencari keputusan yang terbaik. Boleh Bu, saya untuk yang pertama, kira-kira nih Bu ya, selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kita bagaimana? Itu kan berkaitan dengan orang. Iya betul. Jadi selama ini yang kami lakukan karena kami tidak punya pendidikan sekolah, itu semuanya diserahkan kepada guru mata pelajaran karena mereka punya catatan jurnal ya. Kemudian catatan warga, catatan biro yang sudah dilaksanakan sama mereka sama guru. Dan nanti pada akhir semester itu akan di-backup atau setiap bulannya akan dilihat itu perkembangan peserta didik. Dan nanti kalau ada kira-kira yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua, memanggil orang tua siswa untuk sosialisasi. Jadi ya langkah-langkah sekolah seperti itulah cara-cara kami mengidentifikasi. Tentunya jurnal itu yang paling penting untuk mengidentifikasi apakah peserta didik ini bermasalah. Jadi berarti cara mengidentifikasi yang pertama yang dilakukan adalah mengambil jurnal dari guru BP itu ya. Guru BP di bulan saya ada guru kelas, dari mata pelajaran. Jadi setiap masalah-masalah yang ada di sekolah kita berarti melalui wali kelas dulu, dimasukkan guru mata jurnal. pelajaran dulu melalui wali kelas dan guru piket. Jadi setelah kita mengambil dari jurnal-jurnal yang sudah kita ada kita identifikasi misalkan itu ya, kira-kira untuk menjalankan mengambil keputusan di sekolah itu terutama kasus-kasus di mana yang mementingkan dua kepentingan ini Bu. Nah dalam orang ini kan kadang-kadang kita ragu nih Bu dalam mengambil keputusan. Nah dari jurnal-jurnal yang ada ini bagaimana menurut Ibu dalam mengambil keputusannya? Kami selalu mempertimbangkan baik dulu. Yang pertama, namanya siswa SMP itu kalau mau kita misalkan mau kita tindak lanjut dengan dipindahkan ke sekolah lain atau dikeluarkan dari sekolah, itu sangat dilematis ya Pak. Kita kan harus lihat latar belakang kita didik juga. Kadang-kadang ada orang tuanya yang berpentung gitu, atau kenal lingkungannya yang tidak mendukung, orang tua yang aktif terhadap siswa, itu banyak sekali ditemukan. Nah,
untuk mengatasi masalah ini, biasanya kami komunikasikan dulu dengan orang tua, kami panggil orang tua ke sekolah, kami komunikasikan, kami lihat perkembangannya setelah orang tua apa ada perkembangan atau tidak. Kalau tidak, biasanya orang tuanya kami suruh datang ke sekolah untuk menunggui anak ini, Pak. Untuk menunggui anaknya di sekolah, duduk dia di dalam kelas, lihat anaknya selama proses pembelajaran. Nah, biasanya ini sudah pernah dilakukan dan insya Allah ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan, misalkan kami ya, terpaksa kami naik apa namanya itu ya, tidak naik sebenar-benarnya gitu. Jadi ada naik percobaan namanya, dan kami itu dicoba itu sekian bulan. Kalau nggak ada perubahan, kami panggil lagi orang tua. Ya terus terang aja dilema untuk siswa SMP kalau dia harus dikeluarkan di sekolah. Ya kalau di luar dia, kalau biasanya kalau tidak dinaikkan di kelas yang lebih tinggi, mereka akan keluar dan tidak sekolah. Berarti kan yang kita takutkan dia tidak sekolah itu. Berarti dalam hal ini kan berarti pengambilan keputusan yang pertama mungkin untuk menjalankan pengambilan keputusan ibu berkolaborasi juga dengan wali kelas tadi, dengan guru PP, dengan orang tua. Karena apabila nanti kalau orang tua sudah tidak bisa, baru mengambil keputusan yang terakhir. Dan orang tua juga datang ke sekolah untuk menunggu anaknya ya. Baik, berarti kalau seperti itu berarti ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang mungkin ibu lakukan selama ini selain dari yang tadi yang atau mungkin misalkan anak ini harus seperti ini ataupun nanti ada peraturan yang permanen di sekolah atau bagaimana? Ya itu tadi kami membuat peraturan ada kriteria-kriterianya bahwa kan ada kenaikan kelas kan yang paling pertama itu yang sikap harus memiliki sikap yang baik, tapi pada kenyataannya kita kan sering dijumpai anak-anak yang sikapnya kurang baik, mau kita ya itu tadi mau kita tidak naikkan dia nanti keluar, dinaikkan dia menjadi virus ke ya. Yang pertama kami sampaikan kepada wali kelas bahwa siswa tersebut dikasih naik percobaan dulu sekian bulan sampai pertengahan semester. Kalau mereka tidak berubah, kami panggil lagi orang tuanya, kami suruh. Yang paling itu Pak, yang paling mendasar adalah memang kami sampaikan kepada orang tua bahwa kalau siswa ini misalkan melakukan hal-hal yang sudah melampaui batas, kami terpaksa menyuruh orang tuanya untuk menunggu anaknya di sekolah, menunggu anaknya selama proses pembelajaran. Kemudian selain itu ada anak-anak kalau alfa, kami suruh mereka meringkas buku, meringkas cerpen, entah apa yang mereka baca, pokoknya diringkas. Satu hari alfa, satu buku. Hari alfa, satu buku. Kalau mereka misalkan melanggar peraturan seperti membuli kawannya, itu sudah. Ya insya Allah selama ini belum ada yang melampaui batas. Yang alfa itu yang paling sangat luar biasa. Kalau terlambat, ya biasanya cuma diberikan sanksi, mungkin Bu dari sekian mungkin pemulihan masalah ataupun makalah kebijakan yang sudah dibuat, kira-kira mana sih yang menurut Ibu ini yang paling efektif Bu dari semuanya tadi yang Ibu sampaikan? Efektif itu adalah bekerjasama dengan orang tua. Bekerjasama orang tua, anaknya ditunggu di sekolah selama proses pembelajaran. Jadi dari pagi sampai siang. Sampai siang. Baik. Kemudian kira-kira hal apa yang sekarang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil kebijakan? Karena tantangan ini sangat luar biasa nampaknya di setiap sekolah kita masing-masing. Tantangannya adalah tidak semua guru itu walaupun dalam rapat itu satu suara, tidak semua guru kadang-kadang melaksanakan. Kadang-kadang guru yang kadang-kadang guru yang terlalu peduli. Jadi komitmen itu belum semuanya guru kami bisa mengambil. Yang dari tantangan ke depan ya bagaimana saya supaya bisa merangkul semua pihak. Tentunya ya saya harus ambil guru itu satu tantangan kami. Kemudian yang kedua, ada sebagian siswa yang memang mungkin
seperti dia tinggal sama neneknya. Dia orang tuanya berpentung, ibunya entah kemana, bapaknya entah kemana. Komunikasi dengan orang tua itu susah karena dia anak yang sama ibu kandung, sementara dia tinggalnya sama nenek. Nah, tapi alhamdulillah selama ini setelah kami komunikasikan harus ditunggu neneknya, dia merasa malu. Itu tantangan kami adalah di daerah yang seperti ini, banyak siswa yang broken home. Jadi masalah luar biasa ya Bu. Terus kemudian mungkin dari permasalahan yang sudah dapat itu juga sudah tahu, mungkin sudah mengidentifikasi masalahnya dulu sama siswanya. Terus kira-kira mungkin ada nggak menurut Ibu mungkin ada yang merupakan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan penjadwalan ataupun langsung hari itu? Kalau masih kurang tanda tangannya, Biasanya seperti kalau kami misalkan siswa yang alfa, hari ini alfa, besok pagi langsung kami panggil. Berarti langsung ya Bu? Berarti nggak ada maksudnya nggak ada penjadwalan misalkan, oh nih masalah ini berat nih, masalah ini ringan ini, terus kemudian kita selesaikan dulu besoknya atau kita buat jadwal baru atau buat gimana gitu, nggak ada ya. Terus kemudian ada nggak Bu salah satu faktor ataupun teman ibu ataupun rekan sejawat kita atau rekan guru yang membuat ibu lebih mempermudah mengambil keputusan kebijakan ini? Ada ya Bu ya? Kemudian ada yang memang saya timbangan bagaimana kebetulan kan ada guru yang itu kemarin ada pelatihan ABK sama ABK-nya, jadi tentunya ibu tuh lebih tahu bagaimana ini. Rata-rata anak-anak yang ABK jadi saya minta pertimbangan sama guru-guru yang memang mungkin secara psikologi mereka lebih paham. Tadi di sekolah kita ada ya Bu ya, yang di kebijakan ini memang sangat luar biasa ya Bu ya, karena apalagi kebijakan yang kita buat ini kadang-kadang membuat dilema bagi kita antara yang benar atau kadang setelah yang salah kadang kita benarkan ya Bu. Jadi Kalau kita mempertimbangkan nilai kemanusiaan, itu kadang-kadang kita mengambil kebijakan agak susah. iya betul. Ya apalagi siswa SMP kalau dikeluarkan dia pasti akan keluar dan di masyarakat dia menjadi penyakit Menjadi masyarakat. penyakit bagi masyarakat. Jadi yang kita antisipasi juga seperti itu, karena sebuah kebijakan itu kalau kita ambil secara sepihak pun kita mungkin bisa membahayakan siswa karena dari keputusan atau kebijakan yang kita buat bisa membuat anak-anak kita menjadi tidak sekolah bahkan menjadi sama masyarakat gitu ya. Kebijakan ini selalu diambil seperti ini. Suatu hari belum tahu kita anak ini mau jadi apa. Iya. Kewajiban kita adalah mendidik mereka dengan sabar. Suatu hari nanti entah anak ini menjadi tiba-tiba menjadi orang baik. Itu pikiran positif yang selalu diambil. Baik Bu, terima kasih. Mungkin sekian dulu wawancara kita, mudah-mudahan bisa menjadi dasar bagi kami untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik Bu. Terima kasih sebelumnya sudah mengambil waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak menunggu waktunya sebentar. Mohon izin Pak, kegiatan saya hari ini saya melakukan wawancara sama Bapak, tapi kegiatan hari ini saya rekam ya Pak. Iya. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Solihin Pak, dari calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau, di mana hari ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai tentang modul 3.1 mengenai tentang pengambilan kebijakan di dalam sebuah instansi Pak. Sebelumnya bersediakan Bapak untuk saya wawancarai ya Pak. Insya Allah bersedia. Baik Pak, untuk yang pertama mungkin terkait mengenai tentang kegiatan-kegiatan kita yang ada di sekolah,
terkait yang paling umumnya adalah mengenai tentang kebijakan-kebijakan yang mungkin memang harus kita ambil secara urgent, dan mungkin juga kebijakan-kebijakan yang kita harus putuskan untuk beberapa tahun yang akan datang. Untuk yang pertama Pak, selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak cara mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang bersifat etika ataupun dilema bagi moral yang ada di sekolah kita Pak? Terima kasih sebelumnya. Karena telah memberikan atau memberi waktu kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat dilematik, ya. Iya Pak. Yang berkaitan juga dengan moral, ya. Iya. Tadi tengah apa? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita? Untuk mengetahui atau mengidentifikasi tentang situasi ataupun dilematika, ya. Iya, dilema. Dalam rujukan moral, ya, tentu kita yang pertama harus mengenali apa nilai-nilai yang ada atau yang saling bertentangan di dalam situasi tersebut. Kemudian setelah itu kita menentukan siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Maksudnya adalah yang terlibat di dalam kasus tersebut, baik itu subjeknya atau objeknya apa. Kemudian dari kumpulan fakta tersebut kita memberikan ataupun menghubungkan fakta-fakta yang relevan dengan sesuatu yang sedang terjadi, dan kemudian kita memberikan pengujian tentang benar dan yang salah, sehingga dengan kita mengerti mana yang benar dan mana yang salah, maka kita bisa mengambil suatu keputusan. Namun demikian, kita tidak hanya bisa mempertimbangkan antara benar dan salah saja, tetapi kita juga mempertimbangkan tentang kemaslahatan. Walaupun ini benar, kadang-kadang kita sampaikan bisa menimbulkan gejolak di dalam kemaslahatan, sehingga tidak juga bisa kita, walaupun benar, tidak juga bisa kita langsung mengambil keputusan. Artinya pertimbangan-pertimbangan ini harus kita pertimbangkan masak-masak. Keputusan kita itu apakah nantinya bisa mengganggu situasi di sekolah kita. Jadi dari identifikasi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira contohnya apa Pak untuk yang pernah Bapak alami di sekolah kita dalam Bapak mengambil keputusan tersebut tapi dilema gitu Pak? Dilema yang bersifat dilema ya, ini memang ada ya. Jadi mungkin kalau permasalahan yang bersifat dilematik itu mungkin di lingkungan sekolah kita ini ya bisa kita menyebutkan lebih dari 5 buah ya, 5 buah macam atau bahkan lebih. Tapi di sini kita akan sampaikan salah satu contoh saja. Misalnya ya, berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi berkaitan dengan kedisiplinan ini kita kadang-kadang sangat dilematik di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Apakah kita akan mengambil keputusan menurut aturan yang berlaku, ataukah kita mengambil keputusan yang bersifat persuasif,
untuk memberikan pembinaan kepada mereka, karena di antara kita ada beberapa personel yang di sekolah kita ini ya ada 1-2 yang sering sekali melanggar kedisiplinan tidak sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Contoh misalnya ya, datang pulang pada jam yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sebenarnya kami kepala sekolah ini sangat sulit mengambil keputusan. Jika kita terapkan aturan yang ada, maka akan kita pertimbangkan yang bersangkutan ini merugikan dia. Kalau kita bersangkutan ada, karena seandainya kita mengambil keputusan secara undang-undang, tentu kita juga belum dikatakan bijak, maka kami tentu mengambil keputusan yang lain, misalnya dengan memberikan pembinaan secara persuasif. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu sedikit demi sedikit perubahan-perubahan itu mulai nampak. Artinya dia sudah mulai membaik dari yang tadinya kurang disiplin, sekarang sudah agak lumayan disiplin. Yang tadinya ya mengajar kadang-kadang terkesan semaunya, sekarang sudah agak membaik berkat daripada langkah kita yang bersifat pendekatan, bukan kita mengambil keputusan memberikan sanksi, karena sanksi itu menurut saya itu juga akan bisa berefek negatif, karena sanksi itu kebanyakan ya hukuman. Dan hukuman itu berarti memberikan apa namanya, memberikan apa ya, ya kepada dia, sehingga dia kadang-kadang merasa kecil hati atau bahkan menjauh dari kita. Tapi kalau kita berikan secara pendekatan moral, pendekatan persuasif, insya Allah ini yang kita ambil, jalan yang sering kita ambil itu dengan pendekatan secara persuasif, dan alhamdulillah kebanyakan berhasil. Iya. Baik Pak, untuk yang selanjutnya mungkin dari yang Pak sampaikan tadi masalah kedisiplinan, mungkin ada langkah-langkah khusus atau prosedur khusus yang mungkin Bapak lakukan untuk menangani kasus ini Pak? Untuk prosedur khususnya ya selama ini kami belum melaksanakan prosedur secara hukum ataupun secara menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku, belum, karena itu tadi kita sampaikan tadi kan, kalau itu kita ambil langkah artinya kita memberikan sanksi bukan hukuman kepada dia, takutnya nanti akan terjadi justru menjadi apa namanya ya, apa namanya, menjatuhkan moral dia, mental dia, dijatuh. Jadi takutnya seperti itu kan. Dan di samping itu juga saya rasa pertimbangan yang saya ambil atau keputusan saya ambil itu menurut saya itu sudah bagus ya. Berarti di sini tidak ada ya Pak yang mungkin Bapak melakukan secara langkah-langkah khusus ataupun prosedur khusus yang untuk menyelesaikan masalah di sini. Tidak ada. Yang ada itu kita ajak menggunakan perasaan dan pola kita ya Pak ya. Kita aja gitu ya Pak. Kita ajak ngobrol, kita ajak ya minum bareng, dan kita ajak jalan bareng, sambil berjalan kita obrolin dan kita berikan apa namanya ya, sambil minum sambil apa, kita ajak, kita arahkan pembicaraan ke situ, sehingga dengan seperti itu harapan saya itu bisa berubah, tapi nyatanya juga berhasil. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin dari langkah-langkah yang mungkin dan prosedur atau mungkin yang sudah pernah Bapak lakukan untuk menangani kasus kedisiplinan tadi, mungkin Pak, menurut Bapaknya Pak, dari yang mungkin sudah Bapak lakukan tadi, mana kira-kira yang paling efektif nih Pak yang pernah Bapak lakukan untuk menangani kasus ini? Yang paling efektif itu adalah pendekatan
persuasif. Pendekatan persuasif. Ya. Jadi tidak menerapkan apa namanya hukum disiplin. Artinya tidak menerapkan apa namanya ya, aturan yang sudah ada. Menurut saya itu persuasif itu lebih berhasil daripada kita menerapkan aturan-aturan yang ada. Karena itu kalau aturan itu udah ancaman kan? Iya Pak. Itu udah ancaman. Jadi awas kalau nggak seperti ini nanti gini, seperti gini. Jadi hari ini kami juga masih sedang memberikan apa namanya, sedang memberikan persuasif. Jadi ya kalau seandainya pembinaan secara proses itu lalu ternyata juga tidak berhasil atau gagal, ya tentu kami akan mencari ataupun akan konsultasi dengan orang-orang terdekat kita atau rekan-rekan kepala sekolah lain atau mungkin yang lebih pengalaman ya, yang sudah pernah menangani kasus seperti ini. Mungkin juga kalau seandainya itu juga gagal ya mungkin kita melibatkan atasan kita. Jadi selama ini kami tidak pernah atau belum melibatkan atasan kita karena kami masih merasa mampu untuk memberikan binaan kepada mereka. Ya. Di samping Bapak tadi sudah menyelesaikan berbagai masalah di sekolah ya Pak ya, kan tentunya banyak sekali nih kasus-kasus di sekolah yang merupakan dilema bagi Bapak untuk sebagai seorang pemimpin sekolah yang memang sangat membutuhkan pertimbangan yang jauh ya Pak ya, baik pertimbangan baik dari eksternal maupun internal. Nah kemudian dari berbagai macam juga langkah-langkah yang Bapak sudah tadi Bapak sampaikan, kira-kira di dalam pengambilan keputusan ini Pak, kan sangat luar biasa nih Pak. Tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan ini gimana Pak? Apa tantangan yang terbesarnya menurut Bapak? Oh, tantangan terbesar ya? Iya. Ya, pengambilan keputusan tantangan yang terbesar ya ini yang pertama itu untuk berhasilnya sangat lambat karena perubahannya itu sedikit demi sedikit, tidak bisa apa namanya ya, drastis, nggak bisa karena melalui pendekatan tadi ya kan Pak. Jadi ini sedikit demi sedikit sehingga hal yang demikian itu bisa menimbulkan kecemburuan juga dari yang lainnya. Itu kenapa kok nggak ditegur-tegur kalau sebetulnya seperti ini kok dibiarkan saja? Jadi seperti ada pembiaran, padahal kita tidak pernah membiarkan mereka. Tetap kita apa namanya, kita punya secara persuasif. Kalau ditanya masalah bukti pembinaan yang nggak ada, nggak ada, karena kita masih melakukan pendekatan tadi. Nah mungkin kan dari proses pendekatan tadi Pak, terus kemudian berlanjutnya masalahnya mungkin karena belum selesai kan Bapak perlu melakukan perubahan ya kan Pak. Dalam sebuah kasus mungkin ini Pak, ada nggak Bapak menjadwalkan ataupun mempunyai jadwal khusus bahwasanya oh masalahnya harus kita selesaikan untuk sekian hari atau masalah ini kita ketemukan akan yang akan datang gitu, ada nggak? Nggak ada. Tapi nggak ada jadwalnya Pak. Nggak ada jadwal. Jadi dilaksanakan pada saat ada permasalahan itu langsung kita laksanakan gitu ya Pak. Kita tidak ada target, tidak ada jadwal untuk penyelesaian suatu kasus. Jadi apabila terjadi suatu kasus, nah itu kita hanya cepat antisipasi. Jadi tidak harus kita ini terjadi seperti ini, kita selesaikan besok 2 minggu lagi ya nggak ada. Jadi ketika terjadi suatu hal yang kira-kira sifatnya disiplinan, kita antisipasi aja Pak. Ini tindakan persuasif namanya ya. Ya Pak. Kemudian Pak, selanjutnya di dalam sebuah penyelesaian kasus ini kan mungkin kan Bapak mungkin banyak melakukan rasa dilema ya Pak ya untuk mengambil keputusan. Iya. Kira-kira mungkin untuk mengambil sebuah keputusan adakah faktor ataupun teman ataupun rekan guru yang lain yang bisa membuat Bapak lebih cepat mengambil keputusan atau enggak Pak? Ada. Ya. Jadi karena kita memang banyak guru yang senior, banyak teman-teman kita yang pengalaman, yang mana saya sangat merasa perlu untuk minta pertimbangan mereka
walaupun boleh dikatakan kita paling senior atau paling tua ya kan, tetapi saya memandang perlu itu pertimbangan dari rekan-rekan lain, dari guru-guru lain ataupun dari pekerja yang ada. Itu perlu kita meminta pertimbangan. Misalnya itu sering kita lakukan, walaupun tidak terstruktur ya, itu sering kita lakukan. Yang ini bagaimana sih yang bagusnya permasalahan seperti ini, gimana sih penyelesaiannya, khusus berkaitan dengan kedisiplinan diri. Jadi intinya dalam mengambil sebuah keputusan tidak semua mutlak kita ambil kecuali dari urgent ya Pak ya. Itu sangat penting. Berarti Bapak kita melakukan dan menyelesaikan masalah ini juga secara bermusyawarah, tidak hanya langsung Bapak mengambil keputusan tapi berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Betul ya. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman kita. Namun demikian tidak semuanya ya, tidak semuanya harus kita musyawarahkan. Ada hal-hal yang kita tindakan cepat dan kita tindakan cepat itu kadang-kadang kita istilah orang dulu pukul dulu sampai belakang ya, jadi seperti itu. Baik Pak, sebelumnya terima kasih. Mungkin hanya sekian aja untuk acara kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan Bapak dan merupakan kebijakan yang mutlak dan membawa perubahan yang luar biasa, baik untuk sekolah, untuk peserta didik yang ada di sekolah kita ini Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Mohon maaf sudah menunggu waktunya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih pada Pak Saidim karena ibu untuk berbagi sama kami. Artinya kami bukan berarti paling bisa, tidak, tapi kita justru dalam seperti ini kita tambah ilmu dan kita jadi ingin membaca ya, seperti itu. Nah kemudian mudah-mudahan saya berdoa apa yang diinginkan oleh Pak Samir segera terlaksana, segera tercapai dan selesai program yang akan dilaksanakan. Terima kasih.